Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Alif Anwar dengan NIM A11 2021 13717. Aku dari kelas A11 4113. Dan ya, kembali lagi di Nugasku. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk membahas sebuah topik, yakni reverse engineering. Dan nantinya izinkan aku juga untuk membahas beberapa contoh dalam mengimplementasikan reverse engineering tersebut. Dan ya, kita langsung mulai saja. Jadi, apa sih itu reverse engineering? Reverse engineering diambil dari kata reverse, yakni membalik atau juga mundur ke belakang. Kita melakukan sebuah proses atau juga prosedur dalam membongkar suatu objek guna mengetahui cara kerjanya, apa saja yang dibutuhkan agar objek tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu apa aja sih fungsi-fungsi ataupun manfaat yang akan kita dapatkan jika kita dapat melakukan reverse engineering? Karena kita bisa masuk ke dalam proses cara bekerjanya suatu program dan kita tahu bagaimana dia bekerja dan juga apa saja yang dibutuhkan, kita mampu melakukan beberapa hal, baik positif dan juga negatif. Yang pertama, kita dapat melakukan memperbaiki bug, error, membuat sebuah patch aplikasi, dan juga hingga melakukan tindak kriminal seperti menyisipkan malware dan juga mencuri beberapa data yang krusial. Tergantung dari bagaimana kita menerapkan ilmu reverse engineering tersebut. Selanjutnya, kita memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yakni skill memprogram. Karena kita akan merekonstruksi ulang dari objek lama menuju objek baru, pasti ada yang kita rubah. Nah, hal yang kita rubah itulah yang akan kita program. Lalu yang kedua, kita memerlukan bahasa assembly. Mengapa demikian? Karena objek yang kita punya, objek lama yang akan kita rekonstruksi ulang, memiliki bahasa pemrograman yang dipahami manusia juga. Namun, kita memerlukan bahasa yang menghubungkan antara bahasa pemrograman kita dengan bahasa komputer. Bahasa komputer sendiri tersusun dari biner, yakni 0 dan juga 1. Maka dari itu kita memerlukan bahasa assembly sebagai jembatan antara pemrograman kita dengan bahasa komputer yang nantinya akan dieksekusi. Dan yang ketiga, kita memerlukan tools yang menggunakan 64 debug. Ya, link ada di deskripsi. Lalu yang keempat, yakni objek yang akan kita rekonstruksi ulang. Jadi saya telah siapkan beberapa objek yang akan nantinya saya rekonstruksi ulang, dan dimana keduanya ini memiliki kesamaan dalam melakukan sebuah registrasi. Ya, mari kita mulai mereverse engineering. Oke, halo teman-teman. Jadi kita akan memulai ke aplikasi yang pertama yang akan kita crack. Jadi kita harus mempersiapkan beberapa hal, yakni tools yang akan kita gunakan untuk mendebug sekaligus mengcrack. Dan juga saya menyarankan untuk teman-teman mempersiapkan label assembly kondisi, karena rata-rata kita akan menggunakan kondisi ini, teman-teman. Strukturnya sama seperti kondisi if ataupun else. Jadi sistemnya hampir mirip-mirip dengan if dan else. Bedanya ada di instruksinya saja. Lalu ada tools dan juga aplikasi yang akan kita crack. Jadi saya telah menyiapkan beberapa aplikasi, yakni ada juga RYP. RYP ini resize
picture. Jadi kita akan mencoba saja teman-teman ya. Kita buka toolsnya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Kita drag and drop aja untuk yang aplikasinya sama. Kita drag. Oke, ini tampilannya teman-teman. Jadi kita run terlebih dahulu aja. Ini dia. Resize your picture. It's free to upgrade after you just now. Jadi kita diminta untuk membayar terlebih dahulu agar dapat menjalankan aplikasi ini ya teman-teman. Itu upgrade juga. Ini resize your picture dari lisensi, ada copyrightnya teman-teman, dari tahun 2003 oleh Paman Brand. Software lisensi agreement. Ini ada Paman Brand. Dan ini ada harganya teman-teman. Jika ingin dibeli pada tahun 2003, harganya ini $15. Bisa diklik ya teman-teman, maka dia akan masuk ke laman kingget.com. Ya, domain teman-teman. Jadi kita coba saja ya registrasinya. Ini kita bebas, kita menggunakan email yang bebas saja. Kita coba register. Nah, kita dapat nih pesan alert, the register code is not correct. Jadi kita belum bisa masuk ya teman-teman, karena kita belum mendapatkan kodenya itu. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa tetap masuk? Kita akan membalik algoritma yang kondisinya harusnya menjalankan tidak boleh masuk, kita rubah menjadi boleh masuk teman-teman. Oke, kita masuk saja. Tadi kan ada pesan di mana data itu, registernya itu not correct teman-teman. Jadi kita bisa cari dari output yang not correct tadi menggunakan string reference. Kita coba mencarinya. Nah ini teman-teman, karena biasanya kondisi di mana kita masukkan input, jika dia sesuai maka akan menampilkan outputnya itu bisa sukses ataupun not correct. Jadi ini dekat dengan kondisi yang akan kita rubah. Langsung saja. Nah ini dia teman-teman kondisinya. Kondisinya ini jump equal, atau di saat datanya ini jump equal, saat datanya itu dengan sama dengan apa yang diberikan sebelumnya, diberikan dari sana, maka dia akan masuk ke sini. Nah, jika kita masukkan kata-kata sembarang dan itu equal, ini nggak diberitahu apanya ini. Jadi ini ketika kita mengetik bebas, dia akan equal ke arah dari
register code is not correct. Jadi push register is not correct. Jadi kita hanya perlu merubahnya, membalikan aja kondisinya dari jam equal menjadi jam not equal. Ini JNE. Oke. Kita coba kembali ya teman-teman. Buah ajunya dokter register code-nya itu 1234. Dan ya, the register is successful, thank you for your register. Jadi kita sudah bisa masuk ke aplikasinya ini. Coba awas proses. Nah, kita sudah bisa masuk nih teman-teman. Tapi di sini masih ada tulisan unregister teman-teman. Kita perlu merubahnya lagi kondisinya. Kita harus membalikan fakta atau membalikan kondisi ya teman-teman. Jadi tadi ada tulisan unregister. Kita cari aja di reference. Kita cari unregister teman-teman. Ini dia. Oke. Jadi jika dia not equal, dia akan masuk ke line. Jadi kita harus merubahnya menjadi jam equal. Oke, ini seharusnya sudah bisa teman-teman. Jadi kita add aja teman-teman biar lebih mudah. Ini yang kita rubah. Menjadi RYP rubah. Kita set. Oh ya, kita lupa ada teks. Jangan lupa .exe. Oke, kita coba jalankan. Ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Coba yang sebelum. Oke, mohon maaf ya teman-teman karena ada time limit di Bandicam, jadi mengharuskan saya untuk mengulangi lagi. Ya, nanti kita insya Allah akan mencoba meng-crack Bandicam ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, baru sampai di register tadi, bagian yang belum di-crack. Dia akan masih not correct karena yang ini bagian belum kita crack ya teman-teman. Ini yang kanan yang sudah kita crack. Kita samakan datanya. Dan kita register. Dan ya, the register is successful, thank you for. Ya, kita sudah register. Berbeda ya teman-teman antara yang belum di crack dan juga telah kita crack.
Ini bisa kita buka ya teman-teman aplikasinya jadinya. Nah, kita bisa membukanya, dan ya tadi kan masih ada tuh tulisan unregister. Sekarang sudah tidak ada karena kita sudah membalikkan fakta program yang dia lakukan. Kita sudah bisa menggunakannya teman-teman. Sama nah, kita sudah bisa melakukan peresizean foto dari objek yang sebelumnya kita tidak bisa masuk, yang seharusnya kita membayar. Jadi kita bisa, tanpa membayar kita masih bisa menikmati fasilitasnya dengan cara nge-crack. Jadi itu dia yang aplikasi yang pertama. Jadi kita akan mencoba lagi meng-crack aplikasi yang kedua ya teman-teman. Intinya kita coba melakukan beberapa langkah yang dimana ketika kita memasukkan nama dan lain-lain dan dia tetap register but is not correct, dia kan pasti akan memanggil alert yang ini kan teman-teman. Jadi kita coba untuk mencari di mana sih kata yang uncorrect itu teman-teman, ataupun not correct. Karena biasanya kondisi ada itu di dekat baris quote string yang ingin dia tampilkan. Jadi ayo kita mari coba ke aplikasi selanjutnya. Ya, yang ini teman-teman ya. Nah, seperti tadi kita masukkan. Lalu kita coba jalankan. Nah, ini dia tuh. Ya, register juga. Jadi kita untuk diminta memasukkan registrasi, kode registrasi. Ini sembarang ya teman-teman ya. Sampai bismillah. Astagfirullahaladzim. Dia incorrect teman-teman ya. Nah, tidak mungkin bismillah. Enggak gitu ya teman, enggak gitu. Jadi kita coba periksa kembali kenapa sih dia ini menjadi serial incorrect. Coba cari ya teman-teman ya. Sama, kita klik kanan, kita import, dan all module kita cari string reference. Oke, ada ini teman-teman. Yang baru ada di sini teman-teman. Jadi kita coba masuk saja. Nah, ini dia teman-teman. Rupanya di sini ada kondisi. Ada kondisi teman-teman di sini. Di ini deh. Rupanya data yang kita input dia masuk di bagian lain yang ini teman-teman. Karena pemrograman itu dia dari atas ke bawah, maka ini akan melanjutkan teman-teman dari inputan kita. Jadi yang pertama, yang setelah di input ada kode di sini teman-teman, ada A, B, dan C. Ini merupakan password yang aslinya ya teman-teman. Iya benar. Jadi dia the serial is correct. Tapi mengapa kalau yang di semester tadi incorrect? Itu karena ada kondisi teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, jika teman-teman masih belum terlalu paham, GN itu apa sih? Jadi GN itu jam not equal.
ketika dia ini tidak equal dengan A, maka dia akan jump ke line yang ini teman-teman. The serial is incorrect. Begitu juga kan ini dan juga ini kan JNE dan juga DNE. Mereka lompat ke bagian yang ini teman-teman. The serial incorrect. Di sini A. Harusnya jika kita masukkan A, dia akan benar. Tapi ada kondisi lagi teman-teman. Jika dia kata selanjutnya itu B, maka dia akan benar karena equal dengan B. Tapi jika tidak sama dengan B, maka dia akan dilompatkan ke the serial incorrect. Nah, di sini B benar nih teman-teman. Tapi kan awalnya bukan A, maka dia akan masuk ke the serial incorrect. Lalu selanjutnya ini kan iya teman-teman, atau S itu kan salah, itu salah. Jadi dia akan masuk ke jump not equal dan masuk ke the serial is incorrect. Jadi bagaimana cara solve-nya? Ya seperti tadi yang saya bilang ya teman-teman, kita coba balikan faktanya, kita coba balikan kondisi. Kondisinya masing-masing. Jadi jump equal. Maka ketika dia equal, dia sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, dia akan masuk ke incorrect. Kita merubah, kita membalik passwordnya ya teman-teman. Jadi ketika password yang aslinya kita masukkan itu sebelumnya benar menjadi salah teman-teman, maka bismillah tadi yang ini akan masuk ke bagian correct teman-teman. Jadi mari kita coba. Dan alhamdulillah dia dikorek ya teman-teman. Keadaan dia serial is bener. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk perubahan kondisi kita harus tahu algoritmanya ya teman-teman. Saat dia salah maka akan masuk kemana? Saat jika dia benar akan masuk ke bagian yang mana? Karena sebelumnya ini not equal, maka dia akan masuk ke bagian yang incorrect karena harus equal dengan A. Sekarang kita equalkan. Jika A dan sama dengan A, kita akan tarik garis breakpointnya ini ke bagian that serial is incorrect. Selanjutnya kita akan patch ya teman-teman. Kita patch. Ini yang kita rubah menjadi ubah .exe. Oke, kita sudah berubah ya teman-teman. Jadi kita coba jalankan. Yang back, yang awal, dan juga ini back yang baru yang sudah kita crack. Kita coba masukkan. Kan tadi yang awal ABC, dia korek nih teman-teman karena sesuai dengan yang diminta. Tapi yang di crack kita masukkan ABC, dia pasti akan korek karena kita sudah merubahnya teman-teman. Lalu jika kita merubahnya dengan kata lain, yang di awal pasti akan salah ya, korek. Ini sudah kita balik kondisinya, tapi kita menggunakan kata lain maka dia akan benar.
Nah, jadi itu dia teman-teman, dari dua aplikasi yang sudah kita crack. Saya Muhammad Alif Anwar memohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menjelaskan dan juga menampilkan hasil ini. Saya mohon maaf sekali lagi dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.